Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dan golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Tema kita hari ini adalah Yesus datang untuk semua orang. Pada suatu hari Yesus sedang berjalan di tepi danau dan banyak orang mengikutinya untuk mendengarkan pengajarannya. Di tengah perjalanan Yesus melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi atau Matius. Pemungut cukai pada zaman itu dikenal sebagai orang yang dijauhi. Mengapa? Karena dianggap sebagai pendosa. Namun apa yang Yesus lakukan? Dia memanggil Lewi dan berkata, "Ikutlah aku." Tanpa ragu Lewi langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Tidak hanya itu, Yesus bahkan makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa di rumah Lewi. Hal ini membuat orang-orang Farisi dan ahli Taurat terkejut. Mereka mempertanyakan, mengapa Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus menjawab dengan tegas, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Dari Injil hari ini sebenarnya pesan apa yang dapat kita renungkan bersama? Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih Allah tidak terbatas. Yesus datang untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap berdosa, terpinggirkan dan tidak layak oleh pandangan manusia. Yesus melihat hati, bukan masa lalu atau status seseorang. Nah, ada beberapa pesan penting yang perlu kita simak bersama. Yang pertama, Allah memanggil kita apa adanya, sama seperti Lewi. Kita semua mungkin pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tidak melihat dosa atau kelemahan kita sebagai penghalang. Sebaliknya Dia memanggil kita untuk mengikutinya, bertumbuh dan berubah menjadi lebih baik. Yang kedua adalah jangan mudah menghakimi orang lain. Orang Farisi menghakimi pemungut cukai sebagai orang berdosa. Tetapi Yesus mengajarkan kita semua untuk mengasihi, bukan untuk menghakimi. Kita diajak untuk melihat orang lain dengan kasih, bukan dengan prasangka. Yang ketiga adalah jadilah saluran kasih Allah. Yesus duduk makan bersama orang berdosa, bukan untuk ikut-ikutan berbuat dosa, bukan seperti itu, tetapi untuk membawa terang dan harapan ke dalam hidup mereka. Kita pun dipanggil untuk membawa kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sedang merasa jauh darinya. Nah, saudaraku seiman dalam Kristus, sebagai refleksi untuk kita semua, apakah kita pernah merasa tidak layak di hadapan Tuhan?
Bagaimanakah sikap kita terhadap orang-orang yang berbeda atau yang memiliki masa lalu kelam? Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menunjukkan kasih Allah kepada orang lain? Demikianlah permohonan kita, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau memanggil kami apa adanya. Ajarkan kami untuk tidak menghakimi tetapi mengasihi seperti Engkau mengasihi. Bantulah kami untuk menjadi saluran berkat, saluran kasih dan terang-Mu di dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.